Jalur Pantura dikenal sebagai salah satu jalan paling ramai di Indonesia. Namun di balik ramainya kendaraan, menyimpan cerita yang membuat banyak supir memilih tidak berhenti sembarangan. Karena menurut cerita yang beredar, ada bus misterius yang masih beroperasi. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah menyeramkan tentang bus hantu jalur Pantura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin klarifikasi dulu bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka dan hiburan semata. Ambil sisi positifnya dan jangan mencoba hal berbahaya yang ada dalam cerita. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Rian baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Semarang. Sejak pagi ia berkeliling, menawarkan barang elektronik ke beberapa toko kecil bersama rekan kerjanya. Namun karena ada masalah pengiriman barang di salah satu toko, pekerjaannya jadi molor sampai malam. Jam di ponselnya sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam saat ia akhirnya tiba di terminal kecil pinggir jalur Pantura. Tubuhnya lelah, bajunya sedikit basah karena hujan, dan kepalanya terasa berat sejak sore. Ia berdiri di bawah atap terminal yang sempit sambil mengatur napas. Hujan turun sangat deras malam itu. Air memukul atap seng dengan suara keras, bercampur bunyi angin yang berhembus dingin dari arah jalan raya. Sesekali terdengar suara truk besar melintas di kejauhan. Lalu kembali sunyi. Terminal itu tidak terlalu besar. Hanya ada beberapa bangku panjang besi yang mulai berkarat, kios kecil yang sebagian sudah tutup, dan lampu kuning tua yang berkedip pelan seperti hampir mati. Biasanya jalur Pantura masih ramai meski sudah malam. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu dingin. Rian mengusap wajahnya pelan lalu melihat layar ponsel. Waduh, gumamnya pelan. Baterai tinggal 12%. Tidak ada satupun aplikasi transportasi online yang bisa dipakai. Sinyal di ponselnya naik turun tidak jelas. Ia mencoba berjalan ke pinggir terminal sambil mengangkat ponsel tinggi-tinggi, berharap mendapat jaringan, namun tetap saja gagal. Kalau nggak dapat kendaraan malam ini, aku bisa kena marah kantor besok, katanya kesal pada diri sendiri. Besok pagi ia harus sudah sampai Surabaya untuk menghadiri rapat penting di kantor pusat. Kalau terlambat, atasannya pasti marah besar. Rian mulai mondar-mandir sambil sesekali melihat jalan raya yang basah oleh hujan. Tidak ada bus, tidak ada mobil travel, hanya beberapa truk yang melintas cepat tanpa berhenti. Di ujung terminal masih ada satu warung kopi kecil yang lampunya belum dimatikan. Warung itu tampak tua dan sederhana. Dinding kayunya sudah kusam dimakan usia. Sebuah radio kecil di dekat meja kasir mengeluarkan suara lagu lama yang samar tertutup suara hujan. Seorang pria tua duduk sendirian di dalam warung sambil menyeruput kopi hitam. Rambutnya sudah putih hampir seluruhnya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tajam memperhatikan Rian sejak tadi. Rian akhirnya masuk ke warung itu untuk berteduh lebih dekat. Aroma kopi hitam dan asap rokok langsung terasa begitu ia membuka tirai plastik warung. Pak, masih ada bus ke Surabaya nggak ya? Tanya Rian sambil mengusap air hujan di jaketnya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar warung beberapa detik sebelum akhirnya bicara pelan. Mas baru pertama lewat sini malam-malam? Rian mengangguk kecil. Ya Pak. Pria itu kembali diam. Tangannya perlahan meletakkan gelas kopi di meja kayu. Biasanya jam segini udah sepi. Rian menarik kursi plastik lalu duduk. Saya tadi telat dari Semarang. Kirain masih ada bus malam. Pria tua itu memperhatikan wajah Rian cukup lama. Tatapannya aneh, seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu dengan suara pelan ia bertanya, Mas mau ke Surabaya? Iya Pak. Tapi kayaknya udah nggak ada bus lagi. Pria tua itu menghela napas perlahan. Di luar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang hingga tirai plastik warung bergerak pelan. Lampu warung berkedip beberapa kali. Kemudian pria tua itu berkata pelan sambil menatap lurus ke arah jalan raya. Kalau nanti ada bus warna abu-abu berhenti, jangan naik. Rian mengernyit bingung. Memangnya kenapa, Pak? Namun pria tua itu tidak menjawab. Wajahnya mendadak terlihat tegang. Ia langsung berdiri dari kursinya, mengambil teko kopi, lalu berjalan masuk ke bagian belakang warung tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian terdengar suara pintu kayu ditutup perlahan dari dalam. Rian semakin bingung. Orang aneh, gumamnya pelan. Ia kembali keluar warung dan duduk di bangku terminal sambil memeluk tas ranselnya. Hujan masih turun deras.
Udara semakin dingin menusuk kulit. Beberapa menit berlalu, Rian mulai merasa mengantuk. Kelopak matanya berat karena seharian bekerja. Ia hampir tertidur ketika tiba-tiba dari kejauhan muncul cahaya lampu besar menembus hujan. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Sebuah kendaraan besar perlahan mendekat melalui jalan gelap Pantura. Rian langsung berdiri. "Itu bus?" katanya pelan. Bus tua berwarna abu-abu itu akhirnya berhenti tepat di depan terminal. Suasananya langsung terasa aneh. Cat bus terlihat kusam dan pudar seperti kendaraan lama yang jarang dirawat. Beberapa bagian bodinya tampak, berkarat kacanya gelap dan dipenuhi bekas air hujan. Tulisan jurusan di bagian depan hampir tidak terbaca karena lampunya redup. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Rian merinding. Mesin bus itu hampir tidak bersuara. Padahal kendaraan sebesar itu seharusnya mengeluarkan suara keras, tapi yang terdengar hanya suara hujan dan desis angin malam. Pintu bus terbuka perlahan dengan bunyi berdecit panjang. Dari dalam muncul seorang kernet kurus dengan wajah pucat. Tubuhnya tinggi, matanya cekung, dan seragamnya terlihat lusuh. Pria itu menatap Rian tanpa berkedip. "Surabaya," katanya pelan. Suaranya terdengar berat dan aneh. "Ayo naik." Rian menelan ludah. Ia sempat teringat ucapan penjaga warung tadi. Kalau nanti ada bus warna abu-abu berhenti, jangan naik. Namun ia tidak punya pilihan lain. Kalau tetap di terminal sampai pagi, ia pasti terlambat kerja. Rian akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke dalam bus. Begitu kakinya menginjak lantai bus, hawa dingin langsung terasa menusuk. Bukan dingin karena AC, tapi dingin yang aneh. Seperti masuk ke ruangan kosong yang lama tidak dihuni. Lampu di dalam bus redup kekuningan, beberapa lampunya bahkan mati. Sebagian kursi kosong. Sebagian lagi diisi penumpang yang duduk diam tanpa suara. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara musik, tidak ada suara ponsel. Semua penumpang hanya menunduk diam seperti patung. Rian mulai merasa tidak nyaman. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong bus sambil memperhatikan para penumpang. Wajah mereka pucat, beberapa tampak sangat lelah. Ada yang memakai jaket tua, ada yang membawa tas lusuh, bahkan ada seorang pria yang bajunya tampak basah seperti habis kehujanan. Namun tidak satu pun dari mereka melihat ke arah Rian. Kernet kurus itu menunjuk kursi dekat jendela. "Duduk saja." Rian mengangguk kecil lalu duduk sambil memeluk tasnya erat-erat. Bus mulai berjalan pelan meninggalkan terminal. Dari jendela Rian sempat melihat warung kopi tadi. Tirai plastiknya sedikit terbuka. Di baliknya terlihat pria tua. Penjaga warung sedang berdiri memandang bus dengan wajah cemas. Lalu bus berbelok dan pemandangan itu hilang tertutup hujan. Awalnya perjalanan terasa normal. Bus melaju pelan menyusuri jalur Pantura yang gelap dan basah. Lampu jalan terlihat samar terkena hujan. Sesekali terlihat pohon besar di pinggir jalan, bergerak tertiup angin malam. Rian mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma perasaan aja, gumamnya pelan. Ia mengeluarkan ponsel dan mencoba membuka Google Maps. Tidak ada sinyal. Padahal biasanya jalur Pantura masih cukup ramai jaringan. Rian menghela napas kesal lalu melihat keluar jendela lagi. Namun beberapa menit kemudian ia mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Bus itu tidak pernah berhenti. Tidak ada SPBU, tidak ada rumah makan, tidak ada kendaraan lain. Padahal jalur Pantura biasanya dipenuhi truk dan bus malam. Yang terlihat hanya jalan panjang gelap tanpa ujung. Hujan di luar semakin deras. Rian mulai merasa dadanya tidak nyaman. Ia mencoba melihat ke arah depan bus. Sopirnya hampir tidak terlihat karena kabin depan terlalu gelap. Hanya bayangan tubuh besar yang dia memegang setir. Suasana di dalam bus semakin sunyi. Sampai akhirnya, Rian melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di kursi depan dekat lorong duduk seorang ibu tua memakai baju coklat kusam. Rambutnya panjang beruban dan wajahnya pucat sekali. Padahal Rian yakin beberapa menit lalu kursi itu kosong. Perlahan ibu itu menoleh ke belakang. Matanya sayu, bibirnya pucat. Lalu dengan suara pelan hampir seperti bisikan ia berkata, "Mas, baru pertama naik bus ini ya?" Jantung Rian langsung berdegup cepat. "Iya," jawabnya terbata. Ibu tua itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa aneh. "Kalau bisa," katanya pelan, "jangan lihat ke belakang." Bulu kuduk Rian langsung berdiri. Ia mencoba tetap menghadap depan, namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Tangannya mulai dingin, napasnya terasa berat. Sangat perlahan, Rian menoleh ke belakang, dan saat itulah seluruh tubuhnya terasa lemas. Semua penumpang di kursi belakang kini sedang menatap dirinya secara bersamaan. Diam, tanpa ekspresi, dengan wajah pucat yang terlihat mengerikan di bawah lampu bus yang redup.
Rian mencoba tetap tenang meski jantungnya berdetak sangat cepat. Tubuhnya terasa dingin sejak melihat seluruh penumpang di belakang menatap dirinya bersamaan. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi, hanya tatapan kosong yang membuat tengkuknya merinding. Ia buru-buru memalingkan wajah ke arah jendela. Tangannya gemetar memegang ponsel yang kini hampir kehabisan baterai. Hanya perasaan. Mungkin mereka cuma lihat ke depan. Gumamnya pelan mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba berpikir normal, suasana di dalam bus justru terasa semakin aneh. Bus terus melaju membelah gelapnya jalur Pantura. Di luar, kabut malam turun semakin tebal bercampur hujan yang belum juga reda. Lampu jalan yang tadi sesekali terlihat kini mulai menghilang. Yang tersisa hanya jalan hitam panjang tanpa ujung. Rian memperhatikan kaca jendela di sampingnya. Pantulan wajahnya terlihat samar di antara tetesan air hujan. Namun di balik pantulan itu, ia merasa seperti ada sosok lain berdiri tepat di belakang kursinya. Rian langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lorong bus tetap sunyi. Para penumpang kembali menunduk diam seperti sebelumnya. Rian menelan ludah. Keringat dingin mulai terasa di pelipisnya meski udara di dalam bus sangat dingin. Ia mencoba menghubungi temannya lewat pesan singkat, tapi layar ponsel hanya menunjukkan tulisan, tidak ada jaringan. Perasaannya mulai tidak enak. Sudah hampir 1 jam bus berjalan, tapi tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Bahkan lampu rumah penduduk pun tidak terlihat, padahal jalur Pantura biasanya tidak pernah benar-benar sepi. Tiba-tiba, brak! Bus berhenti mendadak begitu keras sampai tubuh Rian terdorong ke depan. Beberapa barang kecil jatuh dari atas kursi dengan bunyi pelan. Lampu di dalam bus berkedip beberapa kali seperti hampir mati. Suasana langsung berubah semakin mencekam. Tidak ada satupun penumpang yang bereaksi. Mereka tetap diam, tetap menunduk. Seolah bus berhenti mendadak adalah hal biasa bagi mereka. Rian memegang sandaran kursi sambil mengatur napas. Astaga, bisiknya pelan. Kernet kursi itu tiba-tiba berdiri di tengah lorong bus. Entah sejak kapan ia berada di sana. Wajahnya masih pucat seperti tadi, dengan mata cekung yang terlihat gelap di bawah lampu redup. Kita berhenti sebentar, katanya datar. Pintu bus terbuka perlahan dengan suara berdecit panjang. Angin dingin langsung masuk ke dalam bus. Rian melihat keluar jendela dan napasnya langsung tertahan. Di luar ada sebuah terminal tua yang sangat gelap. Bangunannya terlihat besar namun tidak terurus. Cat dindingnya mengelupas. Sebagian atapnya tampak rusak, dan lampu-lampu kuning di beberapa sudut hanya menyala redup seperti hampir mati. Tempat itu terlihat seperti terminal yang sudah lama ditinggalkan. Anehnya, suasananya benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada suara mesin bus lain. Hanya suara angin malam yang berhembus dingin melewati bangunan kosong. Perlahan, satu persatu penumpang mulai berdiri dari kursinya. Gerakan mereka lambat dan aneh. Kepala mereka tetap menunduk saat berjalan menuju pintu keluar bus. Rian memperhatikan mereka dengan perasaan tidak nyaman. Tak satu pun dari mereka saling bicara. Tak ada suara langkah yang jelas. Seolah mereka bukan benar-benar berjalan. Rian sebenarnya ingin tetap di dalam bus. Namun rasa takut bercampur penasaran membuatnya ikut turun. Selain itu ia berharap bisa menemukan sinyal di luar. Begitu kakinya menginjak lantai terminal, tubuhnya langsung merinding. Udara di tempat itu jauh lebih dingin dibanding di luar tadi. Bau aneh langsung menusuk hidungnya. Bau anyir bercampur tanah basah dan karat tua. Rian memandang sekeliling perlahan. Terminal itu tampak sangat luas namun kosong. Banyak bangku panjang berdebu berdiri tidak beraturan. Beberapa papan iklan tua tergantung miring dengan tulisan yang sudah memudar. Di sudut-sudut bangunan terlihat genangan air hitam akibat atap bocor. Langkah kaki para penumpang menggema pelan di lantai terminal yang lembab. Namun anehnya, tidak ada suara selain itu. Bahkan suara hujan pun seperti menghilang. Rian mengeluarkan ponsel lagi. Tetap tidak ada sinyal. Ia mulai berjalan perlahan menyusuri terminal sambil memperhatikan sekeliling. Di salah satu sudut, ia melihat papan jadwal keberangkatan bus tua yang sudah berkarat. Lampunya berkedip redup di atas papan itu. Rian mendekat perlahan. Tulisan di papan terlihat kusam dan hampir tidak terbaca. Namun ketika ia memperhatikan lebih dekat, napasnya langsung terasa berat. Semua tanggal keberangkatan yang tertulis di sana menunjukkan tahun 1998. Rian mengernyit bingung. Ini tempat apaan? Bisiknya pelan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin terminal tua yang sudah lama tidak dipakai. Tapi kenapa bus tadi berhenti di sini? Dan kenapa semua penumpangnya terlihat seperti sudah mengenal tempat itu? Saat sedang memperhatikan papan jadwal, Rian melihat cahaya kecil dari kejauhan.
Sebuah warung kopi tua berdiri di ujung terminal. Lampunya sangat redup, hampir seperti lilin. Di dalamnya ada seorang pria tua duduk sendirian. Rian langsung berjalan ke sana karena berharap bisa bertanya sesuatu. Langkahnya terasa berat melewati terminal sunyi itu. Semakin dekat ke warung, udara semakin dingin. Pria tua di dalam warung perlahan mengangkat kepala saat melihat Rian datang. Wajahnya kurus dengan mata sayu yang terlihat lelah. "Pak," kata Rian pelan, "ini terminal apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rian lama sekali. Tatapannya aneh, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu pria tua itu berkata pelan hampir berbisik, "Mas seharusnya nggak ada di sini." Rian langsung merasa tidak nyaman. Maksudnya? Tanyanya cepat. Namun pria tua itu justru terlihat semakin pucat. Matanya melirik ke arah belakang Rian seolah ketakutan melihat sesuatu. Belum sempat Rian bertanya lagi. Tiba-tiba seluruh lampu terminal padam bersamaan. Bug! Gelap total. Rian refleks mundur sambil menahan napas. "Pak," panggilnya panik. Tidak ada jawaban. Suasana menjadi sangat sunyi. Gelap di terminal itu terasa aneh. Pekat sekali. Bahkan tangan sendiri hampir tidak terlihat. Lalu perlahan, terdengar suara bisikan dari kejauhan. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. "Jangan pulang. Temani kami. Sudah lama menunggu." Suara-suara itu datang dari segala arah. Suaranya pelan namun memenuhi seluruh terminal. Ada suara pria, wanita, bahkan anak kecil. Semuanya berbicara bersamaan seperti berbisik tepat di telinga Rian. Tubuh Rian langsung gemetar. Apa ini?" Katanya terbata. Ia buru-buru menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar. Cahaya kecil langsung menerangi area di depannya. Dan saat itulah, napas Rian hampir berhenti. Semua penumpang bus kini berdiri mengelilinginya. Diam. Pukat. Mata mereka kosong menatap lurus ke arahnya. Mereka berdiri tanpa suara di tengah gelap terminal. Wajah mereka terlihat menyeramkan terkena cahaya senter dari bawah, termasuk ibu tua yang tadi duduk di depan. Namun kini wajah mereka berubah jauh lebih mengerikan. Kulit mereka tampak kusam dan dingin. Mata mereka cekung seperti orang yang sangat lelah. Beberapa wajah terlihat seperti menyimpan kesedihan mendalam. Seorang pria di antara mereka terlihat memakai baju robek. Dengan noda hitam di bagian dada, seorang wanita muda berdiri sambil memeluk tas lusuh dengan kepala miring tidak wajar. Mereka semua hanya diam memandang Rian. Bisikan-bisikan tadi kembali terdengar. "Temani kami. Jangan pergi. Sudah lama sendiri." Rian mundur perlahan sambil menggeleng panik. "Jangan dekat-dekat," katanya gemetar. Namun para penumpang itu mulai melangkah perlahan mendekatinya. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Cahaya senter di tangan Rian mulai berkedip karena baterai hampir habis. Dadanya sesak, napasnya memburu. Ia menoleh ke arah warung kopi tadi. Pria tua itu sudah tidak ada. Warungnya kosong gelap seperti tidak pernah ditempati siapapun. Rian semakin panik. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara berat tepat di belakangnya. Bus mau berangkat lagi. Rian langsung membalikkan badan dan hampir berteriak. Kernet kurus itu sudah berdiri sangat dekat di belakangnya. Wajah pucatnya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya senter. Matanya gelap dan kosong. Namun anehnya ekspresi pria itu terlihat seperti sedang cemas. Ia menatap para penumpang di sekitar Rian lalu berkata pelan namun tegas. "Sebelum mereka sadar kalau kamu masih hidup." Rian kembali masuk ke dalam bus dengan tubuh gemetar. Kakinya terasa lemas setelah melihat para penumpang misterius mengelilinginya di terminal tua itu. Napasnya masih memburu, sementara tangan kanannya terus memegang erat ponsel yang baterainya tinggal beberapa persen. Begitu ia melangkah masuk, pintu bus langsung tertutup sendiri dengan suara keras. Brak. Suasana di dalam bus terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Kaca-kaca dipenuhi embun tebal sampai pemandangan luar hampir tidak terlihat. Lampu redup di langit-langit bus kembali menyala berkedip pelan, membuat bayangan para penumpang terlihat bergerak samar. Kini hanya Rian dan kernet kurus itu yang tampak benar-benar sadar. Para penumpang lain sudah kembali duduk di kursinya masing-masing. Mereka diam tanpa suara seperti tadi. Kepala mereka tertunduk, tangan mereka diam di atas paha, dan tidak ada satupun yang bergerak. Namun kini Rian sadar satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Beberapa penumpang tampak berbeda dari sebelumnya. Ada seorang pria tua dengan wajah penuh luka hitam di sisi lehernya. Ada wanita muda yang bajunya basah seperti habis tercebur air. Bahkan ada seorang anak kecil yang duduk memeluk boneka lusuh sambil terus menatap lantai. Rian buru-buru mengalihkan pandangan, dadanya terasa sesak.
Bus mulai berjalan lagi perlahan meninggalkan terminal tua itu. Di luar hujan turun semakin deras. Air hujan menghantam kaca bus dengan suara berisik bercampur hembusan angin malam. Sesekali kilat menyambar samar di kejauhan, menerangi jalan, pantura yang panjang dan gelap. Selama beberapa detik sebelum semuanya kembali hitam, Rian duduk kaku di kursinya. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang semakin besar. Ia mencoba mengatur napas sambil melirik ke arah kernet yang kini berdiri dekat pintu depan bus. Pria itu tampak diam memandang jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun entah kenapa sejak tadi ia seperti berusaha membantu Rian. Dengan suara pelan dan gemetar, Rian akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ini sebenarnya bus apa?" Kernet itu tidak langsung menjawab. Ia tetap diam cukup lama sambil memandang ke depan. Hanya suara hujan dan derit pelan bus yang terdengar memenuhi suasana. Beberapa detik terasa seperti sangat panjang. Lalu akhirnya pria itu berbicara dengan suara rendah. "Dulu, bus ini mengalami kecelakaan besar di jalur Pantura." Rian langsung menelan ludah. Kernet itu melanjutkan tanpa menoleh sedikit pun. Waktu itu malam hujan deras seperti sekarang. Bus kehilangan kendali di jalan menikung, masuk jurang dekat hutan bakau. Suaranya mulai terdengar berat. Semua penumpangnya meninggal. Tubuh Rian langsung terasa dingin. Ia memperhatikan para penumpang di sekelilingnya lagi. Kini semuanya terasa masuk akal sekaligus mengerikan. Wajah pucat mereka tatapan, kosong mereka, dan suasana dingin yang sejak tadi memenuhi bus. Kernet itu kembali berbicara pelan. Sejak itu, bus ini terus berjalan. Setiap malam tertentu, mencari penumpang baru. Rian langsung memegang sandaran kursi erat-erat. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan. Kernet itu perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya Rian melihat jelas wajahnya. Ada kesedihan besar di mata pria itu. "Orang yang naik ke bus ini," katanya lirih, "jarang bisa kembali." Tubuh Rian langsung lemas. "Saya harus turun," katanya cepat dengan suara panik. Namun kernet itu menggeleng pelan. Sekarang sudah terlambat. Rian mulai benar-benar panik. Ia berdiri setengah gemetar sambil melihat ke arah pintu bus. "Saya nggak mau di sini," katanya terbata. Kernet itu tiba-tiba menatap lurus ke depan dengan wajah tegang. Lalu ia berkata pelan namun serius, "Kalau mau selamat, jangan sampai sopir tahu kalau kamu masih hidup." Jantung Rian langsung berdetak keras. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya melihat ke arah depan bus. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Di balik kaca depan yang gelap, terlihat sosok sopir bus sedang duduk memegang setir. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan. Bentuk wajahnya tidak terlihat jelas karena kabin depan terlalu gelap. Namun di tengah kegelapan itu, tampak dua mata merah samar menyala pelan. Rian langsung menahan napas. Sosok itu sama sekali tidak bergerak. Namun hawa dingin yang keluar darinya terasa memenuhi seluruh bus. Tiba-tiba, sopir itu berbicara. Suaranya berat, dalam dan terdengar seperti gema dari tempat jauh. "Masih ada satu penumpang hidup." Deg! Bus langsung melaju sangat cepat. Rian sampai hampir terjatuh dari kursinya. Lampu jalan di luar berubah menjadi garis-garis kabur karena kecepatan. Bus yang tidak wajar. Suara mesin kini terdengar mengaum panjang memenuhi seluruh ruangan. Para penumpang mulai bergerak perlahan. Satu persatu mereka berdiri dari kursinya. Gerakan mereka lambat namun bersamaan. Kepala mereka perlahan terangkat. Menghadap Rian, mata kosong. Mereka kini terlihat jelas di bawah lampu redup bus. Udara di dalam semakin dingin sampai napas Rian mulai terlihat seperti asap tipis. "Duduk!" bentak Kernet tiba-tiba. Namun Rian sudah terlalu panik untuk berpikir. Para penumpang mulai berjalan mendekatinya melalui lorong bus. Langkah mereka pelan, tidak ada suara. Seorang pria tua berjalan sambil menyeret kaki. Seorang wanita muda menatap. Rian tanpa berkedip anak, kecil yang memeluk boneka kini tersenyum. Tipis dengan wajah pucat mengerikan. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. "Temani kami. Jangan pergi. Kita pulang bersama." Rian mundur sampai tubuhnya menabrak pintu darurat belakang. Tangannya gemetar mencoba membuka pegangan pintu. Tidak bisa. Ia menarik lebih keras tetap tidak terbuka. Bus semakin melaju kencang. Di luar hanya terlihat jalan hitam dan hujan deras. Para penumpang kini semakin dekat. Beberapa wajah mereka tampak berubah. Ada yang seperti penuh luka, ada yang pucat kebiruan seperti mayat tenggelam, dan ada yang tersenyum lebar dengan mata kosong. Rian hampir menangis karena panik. Tolong, katanya lemah. Tiba-tiba bus berguncang keras saat melewati jalan berlubang. Lampu di dalam berkedip liar.
Suara sopir kembali terdengar dari depan. Tidak ada yang turun. Para penumpang langsung berhenti berjalan bersamaan. Kepala mereka perlahan menoleh ke arah depan seperti mendengar perintah. Namun di saat yang sama, kernet kurus itu berlari mendekati Rian. Wajahnya kini terlihat sangat panik. "Cepat!" teriaknya. Ia menunjuk kaca samping bus. "Lompat sekarang!" Rian membeku beberapa detik. "Apa?" "Sekarang!" Bentak kernet lebih keras. Para penumpang mulai bergerak lagi, kini lebih cepat dari sebelumnya. Tangan-tangan pucat mereka mulai terulur ke arah Rian. Tanpa berpikir panjang, Rian mengambil alat pemecah kaca darurat di samping kursi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menghantamkannya ke kaca jendela samping. Prang! Kaca langsung pecah berhamburan diterpa angin dan hujan deras. Udara dingin masuk sangat kencang ke dalam bus. Rian bisa mendengar suara para penumpang mulai berteriak bersamaan. Suaranya tidak seperti manusia, panjang dan menyeramkan. Kernet mendorong tubuh Rian ke arah jendela yang pecah. "Jangan lihat ke belakang!" teriaknya. Tanpa sempat berpikir lagi, Rian langsung melompat keluar dari bus yang masih melaju kencang. Prok! Tubuhnya menghantam tanah keras di pinggir jalan lalu terguling. Masuk ke semak basah. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya terbentur batu kecil dan pandangannya gelap seketika. Suara hujan perlahan menghilang. Semuanya gelap, sunyi. Entah berapa lama kemudian, Rian perlahan membuka mata. Cahaya matahari terasa menyilaukan. Ia mendengar suara orang-orang berbicara di sekitarnya. Mas enggak apa-apa?" "Tanggun, Mas." Rian mengerjap beberapa kali. Kepalanya masih pusing. Tubuhnya penuh lumpur dan semak kering menempel di bajunya. Beberapa warga terlihat berdiri mengelilinginya di pinggir jalan. Hari sudah pagi. Hujan semalam sudah berhenti. Rian langsung duduk panik sambil melihat ke arah jalan raya. Tidak ada bus apapun. Jalan Pantura tampak normal seperti biasa. Truk-truk melintas, suara kendaraan terdengar ramai, dan matahari mulai naik perlahan. "Busnya mana?" tanya Rian cepat sambil melihat sekeliling. Warga-warga itu saling berpandangan bingung. "Bus apa, Mas?" Rian terdiam. Napasnya masih tidak teratur. Seorang warga tua akhirnya mendekat pelan. Wajahnya tampak serius saat melihat kondisi Rian. "Mas beruntung masih hidup," katanya pelan. Rian menatap pria tua itu lemas. "Di jalan ini," lanjut pria itu, "dulu memang ada bus yang kecelakaan puluhan tahun lalu. Katanya kadang masih terlihat saat malam hujan." Tubuh Rian langsung dingin mendengar ucapan itu. Ia perlahan menunduk melihat tangannya yang masih gemetar, dan saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang sejak tadi tergenggam di telapak tangannya. Secarik tiket bus tua yang basah dan kusam. Tangan Rian gemetar saat membaca tulisan di tiket itu. Di sana tertulis samar dengan tinta pudar. Tujuan akhir tidak pernah sampai. Rian langsung terdiam. Angin pagi berhembus pelan melewati jalan Pantura. Kendaraan terus berlalu seperti biasa. Namun sejak hari itu, Rian tidak pernah lagi berani bepergian malam sendirian melewati jalur tersebut. Quarantine. Sebagian orang percaya setiap jalan panjang menyimpan cerita yang belum selesai. Dan di jalur Pantura, mungkin masih ada bus tua yang melintas saat hujan malam. Jika suatu hari kalian melihat bus sepi berhenti sendiri di pinggir jalan, pastikan dulu semua penumpangnya benar-benar manusia. Sebelum saya tutup cerita ini, saya ada kasih tahu kembali ke kalian bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka dan hanya hiburan semata, dibuat untuk menemani waktu istirahat kalian. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih.